Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya lagi jalan sore. Hari ini saya mau ajak kalian ya jalan-jalan putar-putar ya, tentang jalanan Jepang. Terus hari ini saya mau bahas sesuatu ya. Ada teman yang komentar, bagaimana sih caranya bikin SIM di Jepang dan bagaimana cara pengurusannya. Oke, hari ini saya mau kasih tahu bagaimana cara pengurusannya sesuai dengan apa yang saya alami ya. Dan hari ini spesial banget ya, karena harinya cerah banget. Terus udara juga, meskipun bulan Oktober itu udah masuk ke musim gugur ya, udah dingin gitu maksudnya, tapi hari ini hangat dan enak sekali untuk berkendara. Baiklah teman-teman, kembali ke topik yang tadi, bagaimana cara pengurusan SIM di Jepang. Yang pertama adalah ada dua cara ya, bagaimana cara pengurusan SIM di Jepang. Yang pertama dengan mendaftar ke sekolah menyetir di Jepang, atau yang kedua dengan cara menukarkan SIM dari negara Indonesia ke SIM negara Jepang. Nah, di antara kedua ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama adalah perbedaannya di biaya, kedua di tesnya, dan yang ketiga tata cara pengurusannya. Oke, kita ngomongin biaya dulu ya. Kalau kita masalah biaya, mendaftar untuk motor di Jepang itu kurang lebih bisa menghabiskan dana sekitar 10 juta rupiah ya. Tapi itu dijamin lulus, pasti lulus itu. Biarpun pas tesnya kacau gitu ya, berhenti-berhenti atau gimana lah, ada masalah di tes bahasa Jepangnya juga, tapi insya Allah dijamin lulus kalau lewat sekolah ya, karena kita bayar gitu kan. Dan yang kedua, waktunya itu kalau lewat sekolah itu lumayan panjang ya. Jadi ada beberapa pertemuan dulu sebelum kita tes dripnya itu ya. Ada tes kayak apa ya, belajar tentang jalanan Jepang gitu ya, rambu-rambu segala macam, dan itu memerlukan waktu yang nggak sebentar. Saya kurang tahu ya berapa lamanya gitu ya, dari kurang lebih 1 minggu 1 kali pertemuan gitu ya, ada harus datang ke sekolahnya ya. Dan yang ketiga, tata cara pengurusannya lebih gampang lewat sekolah sebetulnya, karena kita itu cuman bayar doang, dan beberapa surat-suratnya itu udah diurusi sama pihak sekolah gitu. Nah, itu untuk yang lewat sekolah ya. Dan yang saya alami adalah saya menukarkan SIM Indonesia ke SIM Jepang. Hanya saja persyaratannya lumayan sulit. Yang pertama, SIM bawaan dari Indonesia itu sebelum ditukarkan ke Jepang itu kurang lebih harus sudah dipakai di Indonesianya 2 tahunan ya, kalau nggak salah. Jadi dengan syaratnya yang di Indonesianya waktu bikinnya itu udah dipakai 2 tahun di Indonesia gitu. Nah, baru persyaratan pertama kita bisa melewatinya. Terus yang kedua adalah biayanya nggak terlalu mahal ini kalau untuk yang tes
lewat menukarkan SIM ini ya, jadi SIM Indonesia ke SIM Jepang itu biayanya nggak terlalu mahal. Kurang lebih dulu saya menghabiskan dana sekitar, di total itu 3 jutaan ya kalau nggak salah. Jadi waktu pendaftaran bayar berapa gitu ya, sekitar 4.000 yen gitu ya, 400.000. Terus harus ada bayar tesnya kan, sekali tes itu kalau nggak salah dulu tuh 4.000 juga. Saya tuh tesnya 3 kali gagal itu, tes dripnya ya. Jadi tes menyetirnya saya 3 kali gagal. Jadi setiap tes itu harus bayar 4.000 yen gitu. Dan tentu saja yang ketiga itu tata cara pengurusannya nggak apa ya, sulit gitu. Sulitnya itu kita harus ke Siakuso, ke kantor kecamatan gitu ya, harus ngambil data diri gitu. Terus harus ada juga data-data SIM-nya gitu, harus ditukarkan dulu ke bahasa Jepang gitu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Itu ada lembaganya itu yang menukarkan itu di Jepang. Namanya tuh JAF ya, JAF kalau nggak salah, Japan Automotive Foundation kalau nggak salah ya. Dulu itu kita 7.000 yen ya saya tuh. Jadi menurut saya mana yang sulit kalau misalkan mau ambil SIM di Jepang, kalau nggak mau ribet ya yang bayar di sekolah gitu. Karena kalau yang lewat bayar kan apapun juga nggak dibikin sulit gitu ya. Kecuali dibikin sulit tuh jadi lebih murah gitu. Nah karena saya dulu itu udah tahu ya, sebelum ngajuin dulu SIM-nya itu saya udah cari informasi dulu gitu, bagaimana cara menukarkan SIM Jepang, SIM Indonesia ke SIM Jepang gitu. Dan alhamdulillah ya lumayan ya, saya bisa lulus gitu selama 3 kali. Nah ada tesnya, tes tulisnya itu ya, tes tulisnya itu kayak apa ya, ya jalanan Jepang gitu ya, bagaimana cara parkir gitu ya, sedikit pengetahuan tentang Jepang gitu. Kalau nggak tahu amat ya nggak bisa ngisi itu gitu. Dan ada beberapa bahasa yang bolehkan gitu waktu tesnya. Misalkan saya nggak bisa bahasa Jepang nih, pakai bahasa Inggris bisa gitu. Ada itu di tempat tesnya itu ya. Dulu saya kan tinggalnya di Saitama, jadi saya harus ke Konosu. Konosu itu tempatnya ya Saitama, itu ada center polisi gitu. Jadi semua yang bikin SIM itu harus ke sana. Kalau nggak ke sana nggak bisa bikin SIM gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi dulu itu kayak gitu ya, saya bikin SIM itu. Jadi kalau, dan yang penting kalian harus berdomisili dulu, tinggal di Jepangnya ya harus agak lama ya. Kalau misalkan seperti anak pemagang kayak gitu nggak bisa kayaknya, kecuali yang khusus gitu. Kalau datang ke Jepangnya untuk yang kerjanya pakai mobil gitu. Nah kalau yang kayak anak-anak kayak gitu ya pasti diarahkan khusus gitu ya. Tapi kalau untuk yang tinggal kerja di Jepang terus kerjanya di pabrik sebagai anak pemagang, kayaknya nggak bisa gitu ya, kayaknya. Dan seperti itu teman-teman. Bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis ya di kolom komentar. Nanti saya bakalan jawab ya. Dan tentu saja mungkin beberapa ya jadi pengetahuan juga bagi kalian ya yang suka ke Jepang. Dan suatu saat nanti jika datang ke Jepang,
mau ngurus SIM ya bisa aja ya. Eh, tinggal langsung, karena udah tahu gitu ya, tinggal langsung cari informasi di Jepangnya, langsung bisa mendaftar gitu. Dan suatu saat mungkin ketemu sama saya, kita touring bareng. Amin ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.